A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regency yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin, melanjutkan babus sabri, bab terkait kesabaran, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah, lan diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib utawa yusab minhu. Man utawi sapa wonge iku yurid, barang siapa yang Allah menghendakinya, utawi sapa wonge iku yurid ngersakake sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan. Siapa yang oleh Allah dikehendaki baik sekarang maupun yang akan datang, yusab minhu, mongko diparingi musibah, atau yusib saged yusib mongko aweh musibah sapa Allah minhu saking wong. Kalau yusab berarti fi'il majhul atau kata kerja pasif. Yusab diparingi musibah, diberi cobaan. Kalau yusib, Allah yang mengujinya, Allah akan memberi cobaan padanya. Karena dari situ nanti tampak orang ini pantas tidak menjadi orang yang lebih baik. Ujian itu seperti kenaikan kelas. Lolos dari ujian, naik kelas derajatnya lebih baik di sisi Allah. Jadi justru orang yang hidupnya banyak cobaan itu sebenarnya kalau dia mau husnudzon kepada Allah, itu dia bersyukur karena pertanda Allah menghendaki dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Lewat ujian-ujian itu Allah ingin menempa dia, ingin mematangkan jiwa raganya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tanpa diuji, orang itu tidak akan menjadi lebih baik. Sama seperti besi itu dipukul-pukul, disertai bara api yang panas, menjadi padat kualitas besinya. Sama juga tanah liat itu dia menjadi keras, kokoh pada saat dia dibakar, dijemur. Semuanya tidak nyaman, semuanya tidak mengenakkan,
Tapi itu proses untuk menjadikan semakin kokoh, semakin kuat. Orang mukmin itu juga begitu. Ujian, cobaan, musibah itu bisa jadi cara Allah memilih dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tinggal kita niki sabar napa mboten lah niku. Nggih. Kalau dihadapi dengan kesabaran maka itu membuahkan kebaikan. Dan kebaikannya dua. Yang pertama kebaikan pada saat ujian itu datang. Karena dihadapi dengan kesabaran maka dia jadikan ujian itu sebagai sarana untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah niku kemuliaan. Niku kebaikan yang mahal. Orang selalu mengembalikan setiap hal dalam hidupnya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, menjadikan dia semakin dekat kepada Allah pada saat ujian itu datang. Niku istimewa. Yang kedua, di kemudian hari ujian yang kemarin itu menjadikan dia derajat yang lebih tinggi. Panjenengan semerap Kanjeng Nabi niku lahir tidak pernah melihat wajah sang ayah. Niku nggih ujian, Pak. 6 tahun ditinggal sang ibu tercinta, niku nggih ujian. 8 tahun ditinggal kakeknya, niku ujian. Yatim piatu, gak duwe bapak, gak duwe ibu, gak duwe kakek, nenek, usia 8 tahun. Dan itu ternyata mengantarkan beliau untuk menjadi pribadi yang terlatih, kokoh, mandiri sejak kecil. Termasuk niki hadis berikutnya niki. Wa an Anas radhiyallahu anhu diriwayatake saking sahabat Anas. Anas niki juga dari kecil hidupnya seperti itu. Ayahnya meninggal pada saat dia kecil, usia 10 tahun ibunya menikah lagi. Dia justru dititipkan kepada orang lain. Untungnya nih kalau dititipnoe nang Kanjeng Nabi. Tapi ikut orang lain usia 10 tahun niku. 10 tahun niku nek sak mangke nggih usia kelas 4 niku. Kelas 4 SD niku sudah ikut orang lain. Tidak bersama ibu, ayahnya sudah meninggal, ibunya nikah lagi, Ummu Sulaim. Tapi justru itu menjadikan Anas sebagai pribadi yang istimewa. Namanya dikenang sampai sekarang disebut-sebut Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun ujian cobaan itu pada titik terberat nggih, la yatamanna ahadukumul mauta. Jangan sampai la yatamanna, ojo angen-angen temen. Jangan punya lamunan, sungguh jangan. Sopo ahadukum salah siji sira kabeh al mauta ing mati lidurrin krono kemelaratan, krono musibah, krono madorot. Kalau dalam bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia, durun, madorotun, madorot. Seandainya ada madorot, ada cobaan berat yang menimpa, asobahu kang menimpa apa durun ing ahad, siapa saja di antara kalian ketika datang cobaan berat,
Jangan sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali niku enten nun taukid. La yatamanna niku. Sungguh jangan sekali-kali ada keinginan, ada lamunan, angan-angan untuk mati, mengakhiri hidup. Seolah dengan mati itu menyelesaikan masalah. Padahal seberat apapun cobaan di dunia niki Pak, ndak ada apa-apanya dibandingkan nanti cobaan di alam kubur niku. Lebih berat lagi di sana niku. Tidak ada orang yang bisa kita mintahi pertolongan. Nang donya niki sik duwe tangga. Di alam kubur niku walaupun dikuburkan bersandingan dengan yang lain niku hakikat alamnya itu sendiri. Kuburannya sama-sama, bersama-sama. Kuburan dengan alam kubur niku beda. Alam kubur itu fase kehidupan setelah alam dunia. Tempatnya bukan berarti di dalam kuburan niku mboten, niku cuma tempat meletakkan atau menguburkan jenazah kita saja. Alamnya ada sendiri lagi. Sehingga orang yang mati tenggelam, dimakan hewan buas, itu alam kuburnya sama, bukan berarti terus alam kuburnya dalam perut buaya, dalam perut ikan hiu, atau alam kuburnya niku di bawah laut. Mboten, alam kuburnya sama. Meskipun jenazahnya tenggelam di dasar lautan, korban kecelakaan pesawat yang tenggelam ngoten niku, alam kuburnya sama. Kuburan dengan alam kubur niku beda. Dalam bahasa lain niku disebut bukan alam kubur tapi barzakh. Barzakh itu menjadi alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzakhun bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada alam barzakh, alam pemisah, dan itu lebih berat nih. Fitnah cobaan di situ lebih berat dibandingkan di dunia. Jangan sangka kalau mati niku berarti sudah lepas dari persoalan hidup. Masuk dalam persoalan yang lebih rumit, dan matinya niki mati yang su'ul khotimah, pasti diadab. Mati bunuh diri itu pasti ada adab kuburnya. Karena mati bunuh diri itu mati di puncak keputusasaan terhadap rahmatnya Allah. Dan itu mirip dengan sifatnya orang kafir. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Orang bunuh diri itu merasa dia sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Tidak ada yang seperti itu kecuali kaumul kafirun, orang yang tidak percaya dengan Allah. Orang iman, orang Islam yang percaya dengan Allah tidak boleh. Makanya dilarang tegas oleh baginda Nabi, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Jangan sekali-kali di antara kalian karena beratnya cobaan lantas ada keinginan untuk mati. Ingin saja, tidak mengeksekusi langsung, hanya sekadar ingin saja, itu dilarang. Fa in kana la budda fa'ilan la yo nopo. Hidup ini rasanya niku wis gak mungkin. Dikasih sakit biasanya ngenten. Dikasih sakit yang sudah tidak ada obatnya lagi. Dikasih sakit yang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Sudah menghabiskan biaya banyak, dia juga merasa tidak enak karena merepotkan istrinya, merepotkan anak-anaknya. Nah niku kadang-kadang orang kemudian merasa bahwa
ingin mati itu menjadi solusi karena dia bisa meringankan beban keluarganya. Wis aku kok tambah ngerepoti wong akeh ngene sih. Aku mati ae. Nah niku ndak boleh. Kalau memang menghadapi situasi yang seperti itu, niki maksudnya fa in kana la budda fa'ilan, ucapkan seperti ini. Kanjeng Nabi memahami ada orang dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Kadang-kadang malah dia minta kepada dokternya itu untuk supaya dilakukan tindakan anestesia, suntik mati. Kula pernah ditakoni dokter nih, sampai dijadikan bahsul masail waktu niku. Bagaimana hukumnya dokter yang melakukan tindakan anestesia? Ternyata itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dunia. Walaupun itu termasuk persoalan baru. Jawabannya itu kalau tindakannya itu aktif, itu tidak boleh. Itu termasuk pembunuhan. Meskipun seizin keluarga atau pasien. Yang boleh itu yang pasif, yang aktif itu menyuntik niku lho nggih. Nyuntik niku aktif niku, memasukkan cairan tidak lama kemudian mati. Yang boleh itu tidak dilakukan tindakan pengobatan. Orang boleh saja karena sudah habis biaya lalu tidak diobatkan, tapi hanya dirawat semampunya di rumah, nggih mati kan? Nggih, ndak pakai infus, ndak pakai niki nafas oksigen, mati, Pak. Kadang orang itu oksigennya diambil langsung mati. Tapi kalau ndak ada biaya bagaimana? Nah, yang seperti itu bukan merupakan tindakan pembunuhan. Niku yang dimaksud pasif. Yang seperti itu bukan termasuk kasus membunuh. Artinya dokter tidak berdosa. Pak, ini dibawa pulang saja. Karena kadang pertimbangannya niku sudah habis biaya banyak. BPJS sudah tidak menanggung misalnya. Lalu dokter menyarankan pulang. Nah, ternyata dibawa pulang wafat. Niku bukan termasuk yang diharamkan, bukan termasuk membunuh. Karena niku pasif. Lho ya digomole mesti mati wong. Hidupnya itu tergantung alat-alat kedokteran itu, obat-obat itu. Begitu tidak digunakan alatnya, begitu tidak diminumkan obatnya, mati. Tapi itu bukan termasuk yang diharamkan karena niku termasuk pasif. Nek disuntikno nggak sampai 1 menit mati. Nah niku nggak boleh kalau yang seperti itu. Kalau memang terpaksa di posisi seperti itu, kata baginda Nabi, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma do Allah. Kalau ini bukan termasuk ingin mati, tapi menyerahkan pilihan kepada Allah. Bukan kita yang memilih mati, tapi kita menyerahkan pilihan kepada Allah seraya berdoa. Yang kita inginkan itu kebaikan. Allahumma do Allah. Ini termasuk keluarga juga bisa berdoa seperti ini. Tinggal mengganti yang dimaksud itu siapa. Kalau niki donga untuk dirinya sendiri. Berdoa untuk dirinya sendiri saat dirinya itu di posisi yang seperti itu, biasanya sakit keras. Allahumma do Allah ahyini mugi paring hidup panjenengan ing kula. Hidupkan saya ya Allah. Maka nat selagine ono apa al hayatu hidup iku khairan luwe bagus li kedue ingsun. Kalau memang kehidupanku itu membawa kebaikan, beri aku kehidupan. Sembuhkan sakitku, panjangkan usiaku. Kalau memang hidupku ini membawa kebaikan,
bagiku, khairon li. Wa tawaffani lan mugi mejahi panjenengan ing kula, wafatkan aku, cabut nyawaku, idza kanat nalikane ana apa al wafatu kematian iku khairon luwe bagus li kedue ingsun. Jadi dia tidak memilih untuk mati, tapi menyerahkan mana yang terbaik kepada Allah. Kalau memang hidupku ini membawa kebaikan bagiku, hidupkan aku terus. Tapi kalau matiku ini membawa kebaikan bagiku, wafatkan saja aku. Nah, niku kalau dihadapkan pada situasi yang dia memaksa untuk seolah-olah kematian itu lebih baik, jangan. Ucapkan doa seperti ini saja. Allahumma ahyini maka natil hayatu. Mboten iso Arabe nggih Jawa, Indonesia. Redaksinya seperti itu. Ya Allah, hidupkan aku ketika kehidupan itu menjadikan aku lebih baik. Wafatkan aku ketika kematian itu menjadikan aku lebih baik. Muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaq, disepakati. Artinya Bukhari yang ngeriwayatno, Muslim nggih meriwayatkan. Wa an Abi Abdillah, lan diriwayatake saking Abi Abdillah Khobab binil Arad, nyatane sahabat Khobab bin Arad niki sahabat senior, awal-awal masuk Islam di zaman orang sama belum masuk Islam, yaitu termasuk minas sabiq kunal awwalun, orang-orang yang terdahulu menerima Islam. Dan beliau niki mengalami siksaan karena beliau niki tidak punya qabilah di kota Mekah. Nek Kanjeng Nabi, orang Quraisy tidak berani karena Kanjeng Nabi termasuk Bani Hashim, Bani yang keluarga terhormat di Mekah. Abu Bakar mereka juga tidak berani karena Abu Bakar punya keluarga yang kuat, Bani Adi. Umar apalagi. Tapi kalau Khobab niki, ini bukan orang yang punya keluarga di kota Mekah. Jadi dia datang ke kota Mekah niku sebagai pendatang. Ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam, dia menerima niku. Sehingga dia di Mekah itu tidak punya kabilah yang melindungi. Dulu niku begitu. Orang itu hidupnya niku berkelompok-kelompok sesuai dengan kabilahnya. Menempati satu tempat niku satu keluarga. Kalau Bani Hashim niku yang sekarang menjadi perpustakaan tempat kelahirannya Rasulullah niku ke belakang mriku. Niku Bani Hashim. Kalau keluarganya Abu Bakar niku Hotel Hilton niku nek sak mangke niku. Nah niku sekitar mriku niku. Niku keluarganya Abu Bakar di situ. Kalau keluarganya Umar niku yang sekarang jadi terminal niku, Jabal Umar niku. Nah niku keluarganya Umar di sana. Jadi satu kabilah niku ngelompok. Kalau Indonesia niki kan mboten. Indonesia itu dari suku bangsa, bahkan dari agama, dari mana saja bisa berkumpul di satu tempat, membikin komunitas baru, ada pemerintahannya, ada perangkat-perangkat malah lebih kecil lagi, RW, RT. Dan itu tidak harus satu suku. Niku istimewa Indonesia niku ten mriku. Kalau di Arab sulit ngoten niku. Nggih. Arab zaman dulu, nggih. Arab sekarang pun juga masih seperti itu. Ketika mereka berkumpul di satu tempat niku nggih, rumahnya saja yang kumpul, tapi mereka tidak bisa berkumpul bermasyarakat seperti di sini. Ono arisan, enten jamiyah, ada
kumpulan-kumpulan itu di sana tidak ada. Sehingga kadang-kadang rumah satu dengan rumah yang lain itu penghuninya tidak kenal. Sing kenal nggih supir-supir ini gue padha wong Indonesia. Supir karo supir, pembantu karo pembantu, TKI, TKW ini saling mengenal. Tapi majikan dengan majikannya itu tidak kenal. Kulturnya memang beda. Kita itu bersyukur hidup di Indonesia ini bersyukur. Padahal nikmat itu bertetangga. Nikmat itu bertetangga. Sampai Kanjeng Nabi niku sering memberi pesan al-jar qoblad dar. Lihat tetangga sebelum memilih rumah. Beli rumah jangan hanya dilihat bangunannya. Niki nek resepe Kanjeng Nabi. Tapi lihat lingkungannya niku. Kondusif, bagus untuk bermasyarakat, untuk pendidikan anak keluarga kita. Lah nek kiwa tengen niki bandar-bandar narkoba, Pak. Nggih. Omahe mentereng megah tapi kiwa tengen niki prostitusi. Wah, bahaya. Nggih. Niku Kanjeng Nabi al-jar qoblad dar. Tetangga perhatikan sebelum rumah. Nggih. Sehingga Kanjeng Nabi sangat mendorong orang itu untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Wa atidal qurba haqqahu baru wal miskina. Orang miskin saja nomor 2. Tetangga itu lebih dulu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Yang dekat itu yang diutamakan. Niki Khobab. Sehingga dia mengalami siksaan yang berat. Pernah suatu ketika niku ditanya oleh Sayyidina Umar. Apa yang kamu dapatkan dulu ketika awal-awal masuk Islam di tangan orang-orang musyrik, majikan-majikanmu. Kerjoe nang ngene wong musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Kafir niku kan 2. Innal ladzina kafaru napa niku? Min ahlil kitabi wal musyrikina. Lah niku. Orang kafir itu 2, yang tidak percaya dengan Allah itu 2. Min ahlil kitabi, ahlul kitab niku Yahudi Nasrani niku hakikatnya tidak percaya dengan Allah walaupun namanya Allah sering disebut juga. Tapi disekutukan dengan yang lain. Wal musyrikina malah jelas menyekutukan, menyembah selain Allah. Orang Yahudi Nasrani itu masih menyebut Tuhan Allah misalnya nih. Tapi tidak mempercayai betul seperti Allah yang esa. Masih ada Tuhan kedua, ketiga. Nah niki minal musyrikin niki kamu dulu di kota Mekah mendapatkan siksaan yang bagaimana? Khobab bin Arad niki mboten menjawab, dia langsung membuka bajunya. Kamu lihat sendiri tubuh saya. Tubuh ini ku mulai punggung, perut, dada niku penuh dengan siksaan-siksaan. Baik yang sifatnya niku pukulan, sayatan pedang, atau besi panas yang dinyos. Niku Khobab ngalami awal-awal Islam yang seperti itu. Niki yang meriwayatkan hadis. Selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sampai kemudian beliau ini wafat di Kufah. Niki termasuk sahabat yang awal-awal wafat di kota Kufah tahun 37 Hijriah. Melok pindah nang Kufah kali Sayyidina Ali. Khobab bin Arad niki. Radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Khobab.
Niki kula cerita dia mengalami siksaan itu karena cocok dengan hadis yang dia bawa niki. Syakauna ila Rasulillah. Syakauna wadul sambat sapa kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan beratnya cobaan ujian niki. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku mutawassidun napa nggih? Sendenan. Wasat niku kalau sekarang bantal. Burdatan ing selimut kain lorek niku burdah. Kain yang ada motif garis-garis, lah itu namanya burdah. Lahu kedue Kanjeng Nabi fi dhillil Ka'bati ing dalem ayub-ayubane Ka'bah. Ka'bah itu ketika siang sore condong matahari niku menimbulkan bayangan sehingga orang bisa berteduh di sisi Ka'bah memanfaatkan bayangan yang muncul di balik Ka'bah niku. Kanjeng Nabi sendenan kain itu ditekuk-tekuk ngoten niku ten nggone pinggire Ka'bah niku. Fakulna nuli matur sapa kita, ndak sendirian niki, Khobab berserta sahabat lain yang mengalami cobaan-cobaan berat. Ala tastan surulana. Apa toh ora njaluk pertolongan Tuhan panjenengan Kanjeng Nabi lana untuk kita. Ala tad'u apa toh orang ndonga panjenengan lana untuk kita. Mbok minta pertolongan kepada Allah, panjenengan kan Rasul. Mbok berdoa kepada Allah untuk kami, panjenengan kan Rasul. Nah niki yang menjadikan Rasulullah kemudian nanti memerintahkan sahabat-sahabat ini untuk hijrah ke Habasyah. Agar terhindar dari siksaan-siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena Islam ketika niku masih sangat sedikit, sangat minoritas, sehingga tidak berani melakukan perlawanan niku malah bunuh diri kabeh malah entek malah bertahap sedikit demi sedikit. Dakwahnya itu door to door. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu. Niki Kanjeng Nabi cerita bahwa umat terdahulu itu sama mengalami nasib cobaan yang bahkan lebih berat daripada yang sekarang dihadapi oleh sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah ini. Kanjeng Nabi menguatkan mereka dengan kisah umat terdahulu niku pentingnya diceritani niku ngoten. Wa kullan naqussu 'alaika linusabbita bihi fuadak. Kanjeng Nabi juga diceritani Nabi Musa, diceritani Nabi Nuh oleh Allah niku supaya Kanjeng Nabi lebih kokoh lagi mendengar kisahnya Nabi Musa. Umatku gak sepiro rewele dibandingno umatnya Nabi Musa. Kesabaranku belum seberapa dibandingkan kesabarannya Nabi Nuh yang harus nunggoi umatnya niku 950 tahun padahal umatnya niku mokong-mokong. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama jajal niku. Nunggoi umat sing mokong-mokong niku 950 tahun. Beliau usianya lebih dari 1000 tahun. Cuma nunggoi umat niku lho dadi rasul niku suwene 950 tahun. Lah Kanjeng Nabi niku cuma 23 tahun, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Bandingane kali Nabi Nuh 950 wis. Sehingga beliau itu lebih kokoh. Lah niki ditularno nang sahabate. Qad kana man qablakum. Sungguh sebelum kalian itu umat-umat terdahulu niku yu'khadur rajulu, ditangkap dari mereka itu orang yang beriman, fayuh faru lahu fil ardi
fayukhfaru mongko dikeduk ditanam lahu krana wong fil ardi ing dalem bumi, ditancapkan di tanah, fayuj'alu fiha nuli didadekno fiha ing dalem tanah niku disiksa ten mriku. Dadi nyiksane niku dincepno sik nduk bumi, sudah dipukul, disodok, dinyos, sampai niki terusan niki. Tsumma yu'ta bil minsyar nuli ditekakake apa bil minsyari kelawan geraji. Dihadirkan geraji besar niku. Nggih, sing biasane digawe geraji batu-batu niku untuk dibuat patung-patung berhala niku yang besar niku digeraji. Fayudau ala roksihi nuli diseleh. Artinya kalian tidak mengalami seperti ini, bersabarlah. Umat terdahulu juga bersabar. Nuli diselehake apa minsar geraji tadi ala roksihi ing atase sirahe. Ditaruh geraji itu di atas kepala, fayuj'alu nisfaini nuli didadekno sapa rajul niku nisfaini sigar dadi loro. Termasuk yang seperti itu Nabi Yahya. Nabi Yahya niku wafatnya juga digergaji ngoten niku. Nabi Zakaria niku wafatnya juga digergaji ngoten niku. Dibunuh oleh umatnya. Nabine niku padahal. Apalagi yang bukan nabi. Wa yumsyatu lan disureni. Masyitoh niku lho, masyid, masyato. Wa yumsyatu lan disureni sapa wong bi amsyatil hadidi kelawan suri teko wesi. Sisir dari besi yang lancip-lancip niku disret ten nggone kepala niku. Nggih sobek-sobek kepala ini berdarah-darah, tembus menancap besi itu. Cara mriki kaya gergajinya es balok niku lho nggih. Seperti gergajinya es balok niku lho, niku kan mirip sisir niku. Sret disisirno nang ngene. Ya Allah. Maduna lahmihi wa admihi, ke dalam daging dan tulangnya. Masuk tembus sisir besi niku, menancap ke dalam daging dan tulang. Wong biyen niku diceritakno Kanjeng Nabi niku supaya mereka sahabat ini yang mengalami siksaan, diikat, dijemur di panasan, ditindih watu seperti sahabat Bilal, batu panas, dijemur di padang pasir yang panas, ditindihkan ke atas dadanya atau punggungnya lalu diinjak-injak. Kanjeng Nabi memberi cerita umat terdahulu lebih ngeri maneh. Dan mereka bersabar. Tidak ada pilihan, nggih. Tidak ada pilihan kecuali bersabar. Karepe Khobab niki nek ndonga nang Gusti Allah cek didukno azab ngoten. Lah niku masalahe Kanjeng Nabi niku tidak pernah mendoakan kaumnya untuk diazab oleh Allah niku ndak pernah. Kanjeng Nabi selalu meminta kepada Allah supaya kaumnya itu mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumi. Mboten kok Allahumma azib qaumi, mboten nate Kanjeng Nabi. Nek Nabi Nuh pernah, Pak. Nabi Nuh niku saking wis di puncak kesabarannya gitu. Nabi Nuh niku sampai napa niku? Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara. Ya Allah, sudah ndak usah disisakan orang-orang kafir di atas bumi niki. Habiskan saja semuanya niku. Percuma kalau mereka masih hidup akan menyesatkan teman-temannya yang lain. Kalau mereka punya anak, anaknya akan persis seperti ayahnya. Mokong-mokong pisan ngoten. Nabi Nuh sampai pernah berdoa seperti itu nggih. Akhirnya datang banjir bandang niku nggih dungane Nabi Nuh juga niku, Pak. Bahkan ternyata termasuk orang kafir itu adalah putranya sendiri sing dikenalkan An niku namanya. Lah Kanjeng Nabi tidak pernah ngoten niku. Malah ada jaminan dari Allah. Nggih.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama kamu di tengah-tengah mereka Muhammad, mereka ndak akan kami adab. Jadi selama onok Kanjeng Nabi niku ndak pernah ada hujan batu, banjir yang menenggelamkan orang banyak, mboten nate. Gunung atau bumi terbelah, orang itu masuk ke dalam tanah seperti likuifaksi, tidak pernah. Zaman Kanjeng Nabi niku tidak pernah. Ada jaminan dari Allah karena Nabi itu selalu merengek kepada Allah, jangan diadab mereka, jangan diadab mereka, mereka belum mengerti. Beri hidayah saja. Kalau mereka tidak, anak cucu mereka. Dan itu terjadi. Abu Jahal niku kurang mokong nopo kali Kanjeng Nabi, tapi dia punya anak namanya Ikrimah, niku menjadi panglima Islam. Anaknya Abu Jahal niku Ikrimah, niku menjadi panglima Islam. Niku dungone Kanjeng Nabi. Nah, niki besok dilanjutkan. Wa yumsatu bi amsatil hadid maduna lahmihi wa atmihi wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup dengan kafaratul majelis, tapi sebelumnya saya minta maaf karena langsung pamit ada ngaji di Kedurus. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.